Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudari, sebelum kita memulai semua aktivitas kita di hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami merasakan kebaikan-Mu yang memberikan kami kehidupan dan sukacita. Dan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan sabda-Mu, serta tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. 1 Petrus 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sedemikian firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-13 dengan topik renungan harian kita pada hari ini, bersukacita dalam penderitaan. Bersukacita dalam penderitaan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kesuksesan, nama baik, kedudukan, segala sesuatu yang terjadi seperti yang diharapkan, terkadang itu menjadi ukuran kebahagiaan bagi orang-orang yang menjalani kehidupan di dunia ini. Karena kesuksesan, nama baik, kedudukan itu memberikan kegembiraan bagi tiap-tiap manusia dalam menjalani kehidupannya setiap hari di dunia ini. Ya, saudara-saudari, sebaliknya harus kita sadari bahwa ketika berbagai penderitaan kita hadapi sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita juga didorong untuk bersukacita. Seperti apa yang disampaikan Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-13, yang dia katakan adalah bersukacitalah dalam penderitaan Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mendorong kita bahwa ketika kita menghadapi berbagai penderitaan, ketika Tuhan mengizinkan berbagai pergumulan hidup, penderitaan kita hadapi oleh karena iman kepada Tuhan, kita didorong untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Setiap kali misalnya kita mendapat hinaan oleh karena iman kita kepada Tuhan, kita dicerca oleh karena tetap setia melayani Tuhan, mungkin juga ada olok-olokan dari orang lain, atau juga orang-orang tidak menghormati, mempersalahkan kita oleh karena iman kita kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan tidak dihargai, bahwa pekerjaan yang baik kita lakukan dalam melayani Tuhan. Tuhan izinkan berbagai penderitaan itu kita hadapi agar kita dapat masuk kepada panggilan penderitaan Kristus. Karena ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita tidak bisa terpisah dengan panggilan penderitaan yang akan kita jalani. Kristus sendiri telah menjalani penderitaan itu, dan Dia jalani dengan tekun sehingga kita manusia beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Kristus yang mati di salib dengan berbagai penderitaan yang Dia hadapi dalam pelayanannya di dunia ini, pekerjaan baik yang sudah Dia lakukan, tetapi apa yang Dia terima? Ia ditolak, Dia diolok-olok, Dia dicambuk dan mati di kayu salib.
Dan ketika Tuhan izinkan mengalami berbagai penderitaan, ingatlah bahwa Kristus telah menjalani penderitaan itu dengan setia sampai akhir hidupnya. Dan dia menyelamatkan kita semua manusia dari dosa. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena itu tetaplah setia kepada Tuhan. Meski berbagai penderitaan kita hadapi, Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Tuhan menuntun kita untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan menguatkan kita dalam setiap penderitaan yang kita hadapi. Karena Allah kita adalah Allah yang turut merasakan penderitaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Dan saudara-saudari, penderitaan pada masa kita hidup di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan sukacita yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang beroleh keselamatan ketika Tuhan datang kedua kalinya ke dunia ini. Saudara-saudari, karena itu sabarlah dalam penderitaan yang kita hadapi. Tetaplah setia berpengharapan di dalam Tuhan, tetap berdoa, dan kita percaya bahwa ketika menjalani penderitaan oleh karena iman kepada Tuhan, kita boleh menghadapinya, menjalaninya dalam sukacita. Bersukacitalah dalam penderitaan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali agar di dalam hidup kami, ketika kami menghadapi penderitaan, oleh karena iman kami kepada Tuhan, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, Tuhan mengingatkan kami bahwa Kristus telah mengalami penderitaan itu dan tetap setia menjalaninya di dalam Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang turut serta merasakan penderitaan kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan, teguhkan kami ya Tuhan, agar tetap dimampukan bersukacita dalam penderitaan, meskipun secara manusia itu sangat berat kami hadapi. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan bagi kami roh keberanian, bukan roh ketakutan. Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, menghiburkan kami, sehingga kami boleh menghadapi, menjalani penderitaan oleh karena iman kami kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami. Kami mendoakan jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GPKP Sitelusada Bekasi, yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan berikan pemulihan. Terus kami mendoakan yang kami kasih Nandi Gideon. Tuhan pulihkanlah dia, berikan bagi dia kesehatan dan semangat untuk boleh sembuh, dan terlebih dalam menjalani semua proses medis yang harus dia jalani untuk proses pemulihan kesehatan. Kami percaya Tuhan menolong yang kami kasih Nandi Gideon. Kami mendoakan juga kakak kami Nandi Gipa, anak kami Raya Orlando, demikian juga Clara Brukaban yang masih dirawat di rumah sakit, agar mereka juga boleh segera dipulihkan dalam kuasa Tuhan. Demikian juga saudara-saudari kami yang lainnya, mungkin ada keluarga, orang tua kami, saudara-saudari kami, ataupun anak kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami Kak Delvi, Tuhan berikanlah kekuatan, semangat, sukacita, sehingga dalam iman percaya yang teguh di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Pulihkanlah ya Tuhan, yang berduka cita juga Tuhan berikan penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Kami mendoakan anak-anak kami terkhusus yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri. Tuhan tolonglah mereka dalam persiapan mengikuti ujian untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Segala sesuatu yang akan mereka persiapkan untuk melanjutkan studi mereka dimanapun mereka menetapkan hati untuk memasuki. Kami percaya Tuhan menolong mereka semua, terkhusus anak-anak kami yang hendak melanjutkan ke sekolah polisi, yaitu anak kami Adriel, Ari, Clara, Purba, demikian juga Pindo dan Kiel. Kami percaya Tuhan Kau menolong mereka mempersiapkan diri. Pengharapan kami bahwa mereka boleh diterima dalam sekolah kepolisian. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati anak-anak kami ini semuanya yang melanjutkan studi ke universitas ataupun perguruan tinggi negeri dan di tempat pendidikan lainnya yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, kami akan menjalani kehidupan kami hari ini di dalam tuntunan Tuhan. Mampukan kami menjalaninya dalam kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, persoalan, penderitaan yang kita hadapi karena Roh Kudus menguatkan kita. Dan ketika beraktivitas hari ini, mari tetap jaga kesehatan kita, patuh kepada protokol kesehatan, dan tetap bersuka cita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.